maaf ada sedikit kesalahan, yaitu di video kedua menit kelima yang saya katakan perlu dikali -1 supaya menjadi maximize. Ternyata ini tidak perlu ya, ini tidak perlu, ini dikali -1, sehingga kita kembalikan lagi dengan cara ini dikali -1. Jadi misalkan ini min m plus 4 dikali -1 menjadi m min 4 ya, ini juga. Jadi kesalahan cuma ada di objective function yang baru, itu tidak perlu dikali -1. Nah, saya tidak akan scroll ke atas ya. Anda cukup melihat saja di video 2 menit kelima, itu seharusnya tidak perlu dikali -1. Jadi ini semua akan saya kali 1 ya, yang ini C-nya ini. Yang C di sini juga di CB ini ya, yang di CB ini juga dikali -1. Dan ini juga dikali -1 semuanya. Singkat cerita seperti ini. Oke, seperti ini jadinya. Ini sama dengan di sini ya. Jadi tadi sudah saya operasikan di sini, dikurang C yang tadi sama dengan 2/3 ya. 2/3 ini 6 dibagi 3 2 nih harusnya ini ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ini min 2m. Oke, ini hasilnya. Ini koefisiennya si Y1, Y2, Y3. Oh maaf ya, ini saya udah keburu menggunakan X ya, seharusnya Y ini. Tapi supaya nggak bingung ya sudahlah, seperti ini aja. Kita sudah dapat X1, X2, X3 koefisiennya. Nah di sini kan 0 karena memang X3 sudah masuk ke basic variable. Nah sekarang tinggal kita menghitung apa nih, kita menghitung koefisien dari X4, 5, 6. Oke, seperti ini. Melihat koefisiennya non basic yang slack ya, dengan bantuan matrix kalkulator di sini. Ini sudah saya isi, tinggal dikali saja. Oke, hasilnya kita insert ke atas. Oke, ini hasilnya. Dan ini hasilnya, ini X5, ini X7 ya. X7 nya kan masih masuk di sini ya, masih di basic variable, jadi dia 0. Nah terus mana itu yang X4 dan X6, kenapa tidak ada? Karena kalau kita lihat di video 2 di menit ke-5 itu, dia koefisiennya kan 0, jadi sama aja dia nggak ada, sama aja dia nggak ada. Yang dihitung adalah yang artificial variable itu, yang huruf M itu ya, yang seperti ini. Selanjutnya kita cari minus, yang paling minus ya. Di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini 0. Berarti ini masuk ya ke basic variable, ke sini. Tinggal pertanyaannya mengganti X3 atau mengganti X7. Kita ke iterasi kedua. Oke, ini saya ambil dari atas ya, dari iterasi ke 1. Oke, ini saya ambil dari sini. Kemudian yang ini juga saya ambil untuk mengisi di bawah ya, mengisi ini dan ini. Nah tadi kan yang X2 ini sudah masuk, sekarang kita bagi ya, naik sedikit
kita bagi ini si 13 ini dengan seperti ini. X2 itu letaknya di sini. X1 X3 ini 1 dibagi 0 nggak bisa, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, otomatis dia masuk ke sini untuk menggantikan constraint kedua. Constraint kedua tuh yang di sini X7, kalau ini kan constraint pertama. Di sini X berapa tadi, X3 ya, ya dari sini, dari sini X7. Nah, untuk mengganti X7, jadi ini keluar, dihapus saja, diganti dengan ini X2. Masuklah X2 ya, otomatis ini juga. Sekarang ini dicari B inverse nya. Oke, ini ya. Oke, udah saya pindahkan. Sekarang kita kali untuk mencari right hand side dari si basic variable ini. Oke, ini B inverse dikali B kecil. B kecilnya itu tadi lihat di yang paling awal, 3 dan 5. Kita kali. Oke, ini hasilnya 1 dan 3/2. Ini 1 3/2. Masih ada lagi CB ya, CB ya, ini adalah koefisien dari si X3, ini koefisien dari X7 tadi. Nah, karena X2 sudah masuk, maka X7 diganti dengan koefisiennya X2. Berapa koefisiennya X2? Lihat di sini saja koefisien X2. Oke, di sini nggak usah jauh-jauh ke atas. Oke, seperti ini ya, saya hapus supaya rapi. Selanjutnya kita lakukan optimality test untuk menguji apakah di iterasi 2 masih ada minus atau tidak, koefisiennya, terutama koefisien di objective function ya. Singkat cerita ya, ini udah rumusnya udah saya siapin, tinggal ini di copy paste aja. Oke, ini B inverse yang di mana tadi, yang ini B inverse tinggal dikali saja dengan CB, hasilnya ini di insert ke A, ini dibersihkan, terus dikali A, dikali ini 103 022 103 dikali ini, hasilnya dimasukkan ke sini, kemudian ini dikurang C, ini C nya ya. Oke, langsung dikurang. Oke, ini hasilnya, insert, kita lihat. Oke, masih ada yang minus. Ternyata saya ada yang salah, seharusnya ini tidak minus ya. Nah, gimana salahnya? Ternyata salahnya di sini. Ini salah ngambil ya. Tadi kan itu ini ngambilnya tadinya dari sini. Seharusnya bukan di sini, seharusnya di sini. Karena apa? Ini adalah pertanyaannya adalah koefisien objective function yang pertama ya, yang paling awal di soalnya ya. Jadi ini saya hapus, ganti dengan ini. Oke, kita ulangi. Ini adalah CB dikali
matriks. Dikali matriks B inverse. Oke, dikali ini hasilnya, kita insert ke atas, kemudian ini dikali A. Ya, dikali ini ya, kali ini hasilnya, kita masukin lagi ke sini, baru ini dikurang C ya, dikurang ini. Oke, seperti ini, tinggal dikurang, hasilnya adalah 200 ini ya. Hasilnya 200, sudah ada, tidak ada yang minus. Nah, kenapa saya yakin ini jawabannya benar? Karena sudah saya bandingkan dengan Big M. Saya sudah menyelesaikan ini dengan Big M. Kemudian saya coba untuk menyelesaikan dengan pendekatan matriks dan vektor, dan ini sudah benar. Lanjut, kita coba yang ini untuk menghitung koefisiennya si non basic ya. Oke, ini adalah CB, ini B inverse, kita kali saja. Oke, hasilnya ini kita insert, ini adalah hasilnya M-2 M-6. Tidak ada yang minus, tidak ada yang minus, artinya ya sudah optimal. Sekarang tinggal kita cari nilainya berapa. Y1 asterisk, Y2 asterisk, Y3 asterisk. Kita lihat di atas ya, jawabannya adanya di mana? Ya, adanya di sini. Ini miliknya X3, yang 3/2 miliknya X2. Sebenarnya ini udah terlanjur saya mengatakan X ya, padahal di atas itu Y ya. Mohon maaf, Anda tinggal konversi aja. Anggaplah ini X3, X2, X1. Nah, X1 ini kan tidak ada di sini, jadi ini 0. X2 ada di sini, berapa nilainya? 3/2. Kemudian yang X3 di sini, X3 nilainya 1. Dan ini sangat persis, bukan persis ya, ini sama, sudah terbukti. Kita lihat di PDF berikut ini. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ini di chapter 4 ya, di halaman 135. Kita kembali ke menit yang paling awal ya. Jadi sudah terbukti bahwa di sini ya, you soon will see that shadow price sebenarnya disediakan oleh optimal solution dari dual problem. Jadi dual problem optimal solutionnya hasilnya adalah mana tadi? Nah, ini hasilnya. Nah, saya ingatkan sekali lagi. Jadi si Windor asalkan dia primal, diubah menjadi dual setelah diproses pakai matriks, muncullah
tadi yang Y1 asterik ya. Ini udah optimal ini ya, ini udah optimal. Dan ini disebut mana tadi, oke, ini shadow price. Itu jalan cerita dari video ini. Sebenarnya masih panjang ya, masih ada analisis, sensitivity analisis, tapi sudah terlalu panjang videonya, sehingga saya rasa ini bisa diteruskan minggu depan atau bahkan mungkin next year ya, karena kita akan lanjut ke branch and bound. Oke, terima kasih telah belajar bersama. Oh iya, satu lagi ya, saya perlu ingatkan tadi ada lumayan ada ralat yang agak gimana ya, sedikit tapi fatal gitu ya, yaitu mengenai dikali minus. Ternyata tidak perlu dikali minus ya, jadi langsung saja. Primal ini kan, si window ini kan maksimal, ketika menjadi dual dia jadi minimal. Nah kalau dikali minus 1 balik lagi ke situ, dan tadi akibatnya nggak kena lah ya, nggak dapet, ini nggak dapet kalau dikali minus 1. Makanya dibiarkan saja, minimize. Oke, kira-kira itu kesimpulannya yang kita dapat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.